Selamat petang, keluarga Dhamma TV. Saya Hani Sonyaruri hadir lagi di ruang keluarga Anda. Harapan saya Anda tetap sehat, tetap berbahagia di masa pandemi ini. Sekalipun masa pandemi, sekalipun suasana pandemi ada di sekitar kita, tetapi jangan pernah kita sembrono, artinya kita berkumpul-kumpul, kita keluyuran, kita pergi-pergi bersama mereka, karena diri sendiri tidak tahu. Mungkin kita sendiri itu adalah seorang OTG gitu, nanti kita tanya sama ahlinya itu Bapak Sebastian. Baik, menarik sekali karena ini temanya adalah ayo sehat dan metaterapi. Ini metaterapi. Kita sering melihat metafisika gitu ya. Kita sering mendengar kata-kata itu. Sebenarnya apa sih? Apa ini energi atau bentuk apa gitu? Nanti kita tanya pada beliau. Dan saya tidak sendiri, telah hadir di studio yaitu Yang Mulia Bante Dhammawijaya Mahatera dan Bapak Hendra Sebastian. Bante, Namo Buddhaya. Ya, Sugihonto, Namo Buddhaya. Semoga kebahagiaan menjadi milik kita bersama ketika kita semua mendapatkan sinar kebijaksanaan di dalam batin dan pikiran kita bersama secara pribadi masing-masing. Terima kasih Bante, dan ini juga ada satu lagi tamu yang luar biasa yaitu Bapak Hendra Sebastian. Ya, selamat siang. Sore Semua. Iya Pak, ya. Saya senang Bapak hadir di studio karena saya melihat temanya, topiknya ayo sehat. Ini sudah menggugah untuk sehat. Kan kadang-kadang kami ini para orang-orang tua wanita itu kadang-kadang kalau sudah di rumah malas keluar Pak. Apalagi dalam masa pandemi kayak gini, kemulan naik melungker gitu Pak. Kemulan naik melungker males betul-betul. Tapi hasilnya Pak tambah sakit. Nah, di dalam ayo sehat, solusi kesehatan ini, mohon Bapak cerita sedikit tentang hal ini Pak. Baik, terima kasih Bu Hani ya. Jadi kita ayo sehat ini menggunakan kata metaterapi. Sebenarnya meta itu adalah satu kegiatan energi ya, yang tidak bisa dilihat hanya kasat mata, tapi bisa dirasa. Tidak bisa dilihat kasat mata, tapi akibat dari perubahan energi bisa dirasa. Maka terapi ini kita sebut metaterapi karena nggak bisa dilihat, tapi bisa dirasa nanti. Bisa diraba. Betul, seperti itu. Nah, berawal dari situ itu harapan saya sebagai CEO sehat itu kepingin ngajak semua orang itu bisa mengalami kesehatan yang bagus secara bersama, artinya kalau kita sebutlah health immunity gitu ya, supaya semua orang itu sehat, tidak mikir yang istilahnya negatif thinking saja, dan kalau sudah sehat otomatis kan semua kegiatan kita menjadi lebih cepat ke arah normal dan murah. Maksudnya itu jangan sampai ada di masa-masa seperti ini terus ada tanda kutip ada satu pemikiran bahwa kalau sehat itu mahal, harus ini, harus itu, dan ribet. Nah, kita mencoba seperti itu, gitu Bu. Dan sekali lagi, kita di sini itu sebenarnya sehat tidak berdiri sendiri, tapi tetap ada kolaborasi dengan medis sebenarnya. Jadi sejalan dengan medis. Jadi kalau medis itu melakukan tindakan fisiknya atau tindakan yang terkait dengan simptom yang terjadi, nah kalau ASN ini di belakangnya artinya mengkolaborasi secara mindset, mensupport supaya teknik penyembuhan ini atau teknik pengobatan ini menjadi berhasil gitu. Gitu ya Pak. Ya. Ini kalau berarti mindset manusia ini harus dibenerin dulu kalau dia malas-malasan. Kalau dia dingin, loh Pak, ini kan hari dingin ya beberapa hari malam. Aduh enggak Pak, saya di rumah aja, dingin-dinginan aja. Aduh males Pak, sudah gini aja kan kadang-kadang gitu. Nah, itu ada yang semacam itu. Orang-orang malas seperti itu bagaimana Bante? Apanya? Orang yang malas, tidak mau keluar rumah, tidak. Ini ada solusi ayo sehat dari Bapak. Sebetulnya kan begini, mereka itu bukan malas, tetapi ya istilahnya mereka
mungkin mau mengikuti protokol, tetapi dia tidak begitu pandai untuk menggunakan kesempatan ketika di rumah. Karena ini adalah kesempatan yang sangat baik. Kita banyak waktu. Ketika kita memiliki kemampuan menggunakan waktu kita yang senggang di waktu rumah itu, di sana lain katakan bagaimana kita berusaha untuk menggunakan yang namanya metaterapi. Kalau menurut versi kita, metaterapi itu adalah bagaimana kita bersama-sama untuk membangkitkan pikiran-pikiran positif yang kita selalu mengatakan, pancarkan, semoga aku bahagia. Bagaimana kebahagiaan itu bisa dimunculkan dalam pikiran kita. Semoga aku bebas dari penderitaan. Kita memahami bagaimana kita bisa membebaskan pikiran kita dari penderitaan. Semoga aku bebas dari kebencian. Kita juga memahami bagaimana tekniknya, caranya. Aku pribadi itu harus bebas dari kebencian itu, bebas dari penyakit. Bagaimana itu semuanya bisa kita bebas dari penyakit dan bebas dari semua masalah. Semoga aku bisa menjaga kebahagiaanku sendiri. Kata-kata ini bukan hanya sekedar diucapkan atau didoakan ke dalam harapan kita, tetapi dipikirkan, renungkan, analisa teknik cara berpikir yang mana yang bisa menimbulkan penderitaan, kebahagiaan, dan mana yang bisa membebaskan kita dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari ketakutan, dan macam-macam yang negatif itu. Pikiran harus bebas dari hal yang membuat kita berpikir negatif. Itulah yang dikatakan metaterapi secara Buddhis di dalam manajemen cara berpikir yang sangat positif. Baik Bante, metaterapi. Jadi apakah metaterapi ini bisa Pak dipelajari oleh orang awam atau dokter yang sudah mempunyai kepandaian keahlian di bidangnya? Ya, dasar dari metaterapi ini sebenarnya bisa dipelajari semua orang, siapapun asal mau ya. Tapi yang lebih utama lagi, seperti yang Bante katakan tadi, dasar untuk melajari ini itu harus berpikir begini. Jadi untuk menjadi seperti yang tadi Bante katakan sehat jasmani rohani, maka kita harus berpikir satu ya, selalu bersyukur. Kedua, berpikir positif seperti Bante tadi sampaikan. Yang ketiga, kita harus melupakan masa lalu kita yang jelek. Artinya ya tadi, pengen rasa bahagia, tidak dendam, tidak benci, itu dulu. Setelah itu nanti masuk di dalam ilmu ini, mempelajari ini lebih mudah karena dasarnya adalah stres. Jadi bagaimana caranya kita itu memanage stres atau mindset kita. Intinya itu, kalau dia sudah tahu itu, dibantu dengan aplikasi yang ada di sini, dibantu dengan teknologi yang ada di sini, adalah sangat mudah untuk dilakukan dan cepat sekali karena database sudah ada. Tinggal kita saja yang mau melakukan itu apa tidak. Belajar apa tidak Ya. gitu ya Pak. Ya. Jadi pada dasarnya setiap orang bisa, Bisa. kalau mau ya Pak. Ya. Tapi kadang males loh Pak. Ya. Kadang, Ya. waduh Pak tidur kok. Kadang-kadang kan Ya. gitu. Jadi kadang-kadang kita ini terjebak pada hal yang aduh enggak, saya enggak mau belajar itu. Bahkan untuk mengobati diri sendiri ini kadang-kadang duh lah memang sakit, maunya gimana. Ya. Saya enggak mau ini, enggak mau itu. Udah saya terima aja, karena begitu. Ya. Sudah saya terima begini saja, namanya orang sakit. Nah ini saya kira rasa motivasi kalau Bante mengatakan bahwa semoga aku bahagia, semoga aku tidak membenci orang lain, tidak punya kebencian kayak gitu Bante. Itu di suta apa itu? Itu ada di dalam Brahma Wihara Sutta. Itu ya, jadi istilahnya kebahagiaan itu harus kita tingkatkan bersama. Penderitaan, kesakitan maupun kebencian itu, Sang Buddha mengatakan jangan masuk ke dalam hal-hal negatif itu, tetapi bebaskan pikiran kita dari hal-hal negatif itu. Sekedar tahu ada sesuatu yang tidak enak di sana, tetapi kita tidak mengatakan aku sedang benci, aku sedang sakit, aku sedang menderita. Jangan mengatakan aku. Jadi kita harus menghilangkan konsep keakuan, cuma tahu ada sesuatu gejala yang tidak enak, kita lepaskan. Jangan dicap aku sedang menderita, aku sedang benci, aku sedang kacau dan macam-macam. Ada kata aku. Nah, itu harus disingkirkan karena Sang Buddha satu-satunya melihat di alam semesta ini semuanya itu hanya energi, muncul, tenggelam, tidak ada yang dikatakan
inti yang pokok di situ semuanya hanya reaksi daripada muncul tenggelam perasaan seperti itu, ingatan kita seperti itu, bentuk-bentuk pikiran kita juga seperti itu. Tetapi yang lebih penting, bagaimana kita bisa meletakkan kesadaran ini tidak dipengaruhi oleh perasaan, tidak dipengaruhi oleh memori, tidak dipengaruhi oleh permainan pikiran kita. Kita tidak mau diperbudak oleh semua itu, karena Sang Buddha katakan perasaan, memori, dan permainan pikiran akan membuat kita menderita. Tetapi kita tidak mau dipermainkan, otomatis kita bebas dari penderitaan. Karena dalam keadaan semacam itu umat ini kadang ya bingung ya Bante ya. Kadang sudah membaca Parita Brahma Vihara, kadang juga Ratana Sutta, aduh saya kok belum sembuh-sembuh. Ada Bante kadang-kadang yang seperti itu. Apa kira-kira yang harus dilakukan seorang umat bila dia mengalami stuck seperti itu? Memang segala sesuatu itu tidak ada secara instan dan cepat, tetapi perlu diingat, sudah ada bukti-bukti siapapun juga yang kena penyakit kanker apapun juga, kanker darah, kanker lambung, dan kemanapun juga, itu berarti kita ada penumpukan penyakit yang sudah sekian puluh tahun, lalu kita baru baca seberapa hari kok mau cepat-cepat sembuh. Makanya perlu waktu yang sabar. Ternyata kalau kita serius mengatakan membaca parita, meditasi, membaca parita selama 1 bulan penuh, tapi kita bagi menjadi tiap jam sampai 5 kali 5 jam dalam 1 hari, itu berarti tanpa kita sadarin pikiran kita memancing energi positif yang memproduksi hormon-hormon yang positif untuk diri kita. Yang positif inilah yang dikatakan akan membangkitkan imunitas kita. Akhirnya kita akan menyembuhkan secara pribadi tanpa kita sadari bahwa energi positif yang kita jalankan memancing otak kita, organ-organ kita menerima getaran-getaran positif, sehingga dia memiliki hormon-hormon yang sangat menyehatkan akan diciptakan oleh tubuh kita secara pribadi. Itulah hukum ilmiahnya. Jadi kita perlu sabar, ulet, jalankan dengan sungguh-sungguh, kebahagiaan, kesehatan akan menjadi milik kita bersama. Iya, Bante. Terima kasih, menarik sekali. Biarpun kita masih punya 1 segmen, tapi menarik sekali penjelasan dari Bapak Hendra dan Bante. Tetap di Dhamma TV, setelah yang satu ini kita kembali.